Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Kawanua. Dan kali ini saya sudah bersama dengan bintang tamu Jolen Mari Colok Rotin Suluk dan juga sudah bersama dengan Merdi Melan Rumincap ya yang akan berbincang-bincang terkait dengan Jolen with the Governor Indonesia. Dan langsung saja kegiatan ini atau acara ini terselenggara atas kerjasama antara Tribun Bakudapa dengan Kawanua Sulawesi Utara yang ada di Jakarta. Dan silakan saja langsung teman saya Melan untuk berbincang-bincang dengan Jolen yang merupakan runner up Putri Indonesia tahun 2019. Silakan Melan. Oke, Tribuners, terima kasih. Salam juga baku dapat orang semua. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya ditemanin oleh Jolen. Waduh, ini salah satu putri tercantik milik Indonesia gitu dan juga menjadi kebanggaan orang Sulawesi Utara, terutama juga kebanggaan kita ya perempuan. Kalau saya sih sangat seneng lihat perempuan cantik gitu, apalagi orang Manado gitu, Swin. To be fair gitu, kita bahkan pengen tahu dong, aduh Joel ini cara menjaga kulitnya seperti apa ya, rambutnya dirawat seperti apa gitu. Kita tidak akan kembali jadi seperti 25 tahun lalu, tetapi paling tidak kita tahu resep-resepnya bertahan ya Joel ya, kira-kira seperti itu ya. Dan Tribuners, ini satu kebahagiaan juga, Jolen di saat pandemi COVID, kalau saya lihat Instagramnya tetap penuh berkat, berlimpah dengan senyumnya dan juga dengan positif yang dia miliki, mindsetnya. Kita melihat bahwa Jolen full order nih kayaknya, full order iklan, juga ada juga tayang di mana-mana, bahkan menjadi ikon-ikon tertentu yang juga menyenangkan buat kita gitu. Nah, selain itu juga Jolen ternyata menjadi salah satu direktur nih. Dia baru punya jabatan baru nih. Di sebuah majalah ini sebenarnya majalah politik yang membuat juga adalah orang politik dari base majalah Political kalau nggak salah, dari Pak George, dan juga bekerjasama dengan alumni UI Indonesia yang menerbitkan majalah yang bernama The Governor. Majalah itu adalah sebuah produk yang nanti akan terbit kurang lebih ya 34 kali minimal, dengan menghadirkan masing-masing satu gubernur. Jadi RPJM-nya gubernur dibahas seperti majalah yang membuat orang nggak bosan nih baca tentang sebuah wilayah atau kondisi tertentu dari provinsi. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang saya mau mendengar nih, Jolen, gimana? Apa kabar, Jol? Kabar baik, Kak Melan. Apa kabar? It's been a while ya. Terakhir ketemu di UI ya, Kak ya. Iya, terima kasih. Jol, boleh dong cerita nih aktivitas kamu yang terbaru, terakhir, dan sesuatu yang memang Jol lakukan di saat sekarang ini lagi pandemi, apalagi Jakarta minggu-minggu ini. Gimana kira-kira? Memang sekarang ya kondisi di Jakarta lagi cukup memprihatinkan banget ya. Apalagi sekarang yang terakhir kemarin kena COVID itu adalah keluargaku sendiri, which is my sister, my older sister. Dia sekarang lagi isolasi mandiri di sebuah tempat, dan tapi progresnya sudah mulai lumayan, udah mulai membaik, CT-nya juga udah mulai tinggi, udah dalam proses recovery lah gitu. Ini adalah suatu, karena banyak banget ya orang-orang yang masih menganggap bahwa COVID doesn't exist. Menurut aku ini adalah suatu tamparan lah buat orang-orang di luar sana yang masih nggak mau pakai masker, maksudnya prokes itu tidak diketatkan sama mereka ya. Ini sebagai pengingat sih gitu, bahwa COVID itu beneran ada loh gitu. Karena memang sampai sekarang pun masih banyak yang ibaratnya apa ya bahasanya, kayak seruntulan gitulah Kak, nggak mikirin orang lain gitu loh. Oh oke, ya. Tapi kalau misalkan aku sekarang cara menjaganya adalah dengan, aku masih tetap punya kegiatan nih, tapi contoh kayak kita sekarang by Zoom. Jadi itulah cara aku untuk
untuk menjaga diriku sendiri sekarang. Jadi untuk bertemu dengan orang, aku sebisa mungkin membatasi, benar-benar aku lihat tingkat urgensinya seperti apa gitu. Oke, jadi itu salah satu juga trik-trik Jo untuk bisa tetap tetap melakukan kegiatan, tetapi memang membatasi kegiatan bertemu dengan orang lain ya. Betul, Dan, betul. iya, dan memang Jo berkegiatan apapun orang tetap melirik nih, lihat IG-nya yang hampir kalau nggak salah followersnya lumayan banyak ya gitu. Jadi memang intensitas itu membuat juga aktivitas itu tercover atau bisa melakukan sesuatu lewat aktivitas virtual atau digital ya. Nah Jo, coba bisa dong ceritain tentang Governor, kenapa Jo tertarik dan seperti apa harapan Jo untuk majalah terbaru ini The Governor? Wah, kalau The Governor karena memang awalnya itu kan ya selain aku sendiri berkecimpung di dalam dunia media, dalam artian in this case media digital, dan menurut aku dunia media itu adalah dunia yang sangat-sangat sangat seksi untuk dibahas. Gitu. Karena memang dunia media, permediaan, dunia digital itu sekarang benar-benar menjadi satu bintang. Apalagi sekarang orang-orang sedang dalam posisi isolasi mandiri semuanya, PPKM dan lain-lain. Jadi media menurut aku adalah salah satu bentuk hiburan mungkin bisa dibilang untuk orang-orang, baik itu media digital, media cetak, media radio dan lain-lain semuanya. Karena balik lagi kita sebagai manusia sosial, kita pasti tidak bisa lepas dari hal-hal seperti ini, social life. Gitu. So itu salah satu yang membuat aku sangat tertarik dengan majalah ini. Dan yang kedua adalah karena majalah ini menurut aku lain daripada yang lain. Yang lain mungkin bisa membahas tentang lifestyle, yang lain bisa membahas tentang bisnis. Itu majalah-majalah seperti itu sudah ada. Dan The Governor is one of its kind. Majalah politik yang fokusnya membahas tentang gubernur-gubernur yang ada di Indonesia. Ataupun bagian-bagian lain yang menjadi turunannya. Ya, lebih dalam garis besar mungkin political side lah ya. Gitu. Yeah. Itu yang bikin aku menjadi tertarik karena memang menurut aku kayak belum ada ya aku lihat di Indonesia tuh majalah yang fokusnya tuh seperti ini, karena ini memang benar-benar bulat gitu suaranya, benar-benar fokus di gubernur, terus kemudian yang lainnya mengikuti. Kalau yang lain kan very very general, very very big. Itu sih Kamelan. Oke, iya memang kalau dilihat dari karakter majalah Governor itu memang lebih membuat orang mengenal sebuah wilayah atau provinsi di mana para gubernurnya itu ditampilkan dari kemampuan mereka berinteraksi. Orang kan bisa aja misalnya menggoogling tentang wilayah tersebut, Lesi, Sulawesi Utara, atau misalnya Sumatera Utara, bisa di-googling, tetapi benar nggak mereka tahu tentang seperti apa sih gubernur itu melakukan sesuatu untuk wilayahnya. Dan ini mungkin satu karakter terbaik dari majalah itu sendiri. Selain saya informasiin tadi bahwa rencana bangun dari sebuah wilayah itu juga bisa diterjemahkan dalam bentuk majalah sehingga orang bisa membaca dengan sangat senang atau tidak seperti membaca diktat atau disertasi ya, seperti itu ya. Jadi betul, memang agak ringan gitu loh. Oke, dan memang kalau Kamelan, kalau misalkan aku boleh menambahkan satu yang aku suka dan satu yang bikin aku tertarik dan langsung seketika itu juga I say yes to this magazine adalah ketika aku baca visi dari majalah ini. Visinya adalah menjadi tempat sajian dan juga kajian populer tentang tokoh dan profil berbalut bisnis politik dan juga budaya Indonesia. Iya. Gitu. Itu passionnya Jo ya. Dan kalau nggak salah Jo juga bersama dengan calon doktor kita Bapak Harsen ya, juga membuat sebuah organisasi anak muda. Boleh dong jelasin dikit? Jadi ini siapa tahu ini bisa memotivasi juga orang-orang untuk ikut bergabung gitu. Oh, mengenai IBS. Nah, jadi ya saya bersama dengan Kak Harsen
itu kita membangun sebuah yayasan, sebuah NGO lebih tepatnya, tapi berpayungkan yayasan. Itu bernama IBS. IBS ini apa? IBS itu stands for Institute for Border Studies, Millennial Think Tank. Di Indonesia itu kan sangat, kalau di Amerika memang sudah banyak ya yang think tank seperti ini. Nah, think tank itu apa sih? Think tank itu adalah wadah pemikiran, wadah kajian, things like that. Tapi menurut kita di Indonesia itu kok jarang ya ada think tank. Makanya kenapa kita tertarik ke arah sana. Kenapa sih kok anak muda Indonesia kayak nggak mau, jarang lah menyentuh ke arah sana gitu. Kita bisa bilang. Makanya kenapa kita tertarik dan akhirnya kita membuat IBS ini berfokus pada isu-isu perbatasan di Indonesia. We are the first one yang membahas mengenai isu perbatasan di Indonesia. Fokusnya ke arah sana. Oke, berarti memang ini sebuah ide yang brilian ya, yang juga Jolen tahu persis apa yang mau dilakukan, dan ini sejalan dengan visi dan misi Jolen. Jadi walaupun misalnya kegiatan, kan quote and quote ya, ada orang misalnya menginformasikan bahwa kalau seorang artis atau apa kayaknya hidupnya jauh dari keseriusan atau lebih banyak yang memang ya posisinya adalah posisi melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang memang menghibur orang banyak atau hal-hal yang memang berkaitan dengan kepentingan sebuah produk atau apa. Tapi ini saya lihat Jo, bahkan kalau lihat kulitnya nih Swin, dia kulitnya cakep banget, jadi antara perpaduan Indonesia dengan Amerika gitu. Jadi realnya ya ini perfect gitu loh. Artinya kalau kita melihat Joel itu nggak terlalu takut dengan matahari, terus kemudian yang saya lihat senang juga naik gunung, turun gunung, mandi sungai. Iya gitu. Jadi dia tidak terlalu menjaga kekakuan dari seorang artis atau seorang yang memang bekerja seperti ini gitu. Jadi ini salah satu keunggulan Jo, dan mungkin masih banyak keunggulan lain yang dilakukan oleh Jo sendiri. Jo, ayo dong cerita apalagi sih job-jobmu sekarang ini gitu. Ayo, apalagi ya? Wah, kalau sekarang mungkin kalau job masih di bidang entertainment masih jalan. Iya. Itu yang sudah dari dulu dan sampai sekarang berjalan, Kak. Cuman memang kalau aku sekarang itu dari bidang sosial, ya itu ada IBS, terus sekarang sedang menjalankan governor juga nih, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita semua, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang sih, karena kalau aku fokusnya lebih ke to make an impact, to make a change, to make a difference to the society, gitu. Tidak harus selalu dalam dunia bisnis, menurut aku tidak harus selalu profit oriented gitu. Iya. Memang kalau dalam dunia bisnis, apalagi dari sisi businessman, mungkin ketika dengar statement aku barusan itu langsung pada wah, kenapa tidak profit oriented. Tapi when it comes to humanity, when it comes to ketika kita berbisnis tapi kita menggunakan hati kita, apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan menghasilkan uang tapi sekalian juga bisa menginspirasi orang. Nah, menurut aku itu hal yang sangat luar biasa gitu. And I do appreciate orang-orang seperti itu. Makanya kenapa aku sekarang ingin menjadi seperti itu. Gitu. Wow. Jadi quote-nya adalah bisa menghasilkan uang tetapi juga bisa berguna gitu ya, artinya bisa betul. Juga menyemangatin atau menginspirasi atau hal-hal yang memang orang kadang-kadang tidak terukur sebenarnya nilainya ketika kita juga melakukan sesuatu yang akan banyak membantu orang lain. That's really impressing lah menurut saya ya. Gitu. Jo, orang tuanya lagi di mana nih? Papa lagi di Manado sekarang, Mama di Amerika. Oh iya, berarti Jo sering Manado, kemudian mencoba terbang ke Amerika atau ke Jakarta dulu atau gimana ya? Hah? Kenapa Kak? Kalau yang asli Amerika tuh Mama ya berarti ya? Mama.
Papa Rotin Sulu dari mana sih? Kampung mana? Rotin Sulu itu dari Tonsea ya, kalau nggak salah ya. Oh, ini perempuan asal Tonsea nih, Swin. Aduh, so tahu Ngomong-ngomong, ke arti apa? ini yang saya dengar nih katanya Jo udah punya kekasih tapi dari utara ke utara, bener nggak? Maksudnya gitu. Waduh. Enggak lah, enggak. Nanti tolong kami diundang ya. Tadi dulu utara ke utara tuh maksudnya gitu. Ya, you know the secret lah gitu. Oke. Aswin, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin saya ingin tanya, sewaktu ada tidak yang berkesan sewaktu menjalankan tugas sebagai runner up Putri Indonesia 2019, kan pasti ada yang berkesan kemudian ya yang berkesan waktu itu mungkin yang bisa menginspirasi para Tribuners. Oke, jadi gini Kak Aswin, kalau misalkan ditanya mengenai apa yang berkesan ketika aku menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, itu memang aku banyak banget bertemu dengan orang-orang mulai dari segala macam kalangan, dari segala macam background pendidikan, dari segala macam background society, dari segala macam background politik dan lain-lain. Multisektoral. Jadi dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan, dan itu membuat aku memiliki banyak sekali pemahaman mengenai hidup. Itu membuat aku jadi lebih wise itu membuat aku jadi lebih memikirkan orang lain. Itu banyak banget deh yang membuat hidup aku tuh benar-benar berubah dalam kurun waktu 1 tahun itu. Karena kan memang kita itu selalu memiliki kegiatan di luar kota. Bukan hanya di Jakarta itu aja. Selama 1 tahun ya? Selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. tahun. Kita jadi bukan hanya di Jakarta aja, di luar Pulau Jawa, kita membuat kegiatan, kita sering diundang untuk menjadi speaker, untuk menjadi, atau mungkin kita membagikan CSR dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itu tuh membuat aku bisa bersentuhan langsung sama orang-orang yang memang aku tahu mereka bisa menginspirasi aku dari segala macam hal. Dan waktu itu kan mewakili Sulawesi Utara kan, mewakili Sulawesi Utara. Bagaimana waktu itu mengkampanyekan kelebihan-kelebihan di Sulawesi Utara? Apakah itu hanya mengkampanyekan di Indonesia atau ke luar negeri juga? Oke, kalau untuk waktu itu kalau menjabat waktu menjabat itu kalau di Putri Indonesia itu kan kita juga dianjurkan atau diharuskan memiliki advokasi atau concern yang akan kita bawa. Sedikit cerita mengenai background keluarga, saya dari kecil itu tinggal sama oma dan opa saya. Jadi saya sangat-sangat concern sekali dengan yang namanya lansia. Saya sangat concern sekali dengan namanya lansia. Jadi waktu itu concern yang saya bawa ke Putri Indonesia itu pada tahun 2018 juga itu saya kerja sebagai Indonesia Asian Para Games Organizing Committee. Jadi 2 concern itu yang saya bawa, yaitu mengenai lansia dan juga disabilitas. Gitu. Kalau untuk masalah kampanye-kampanye di Sulawesi Utara, saya mengkampanyekan itu dengan dari sisi budaya Sulawesi Utara. Seperti contoh, saya buat video pengenalan Sulawesi Utara untuk saya kenalkan kepada di Putri Indonesia, kepada teman-teman semua yang lain dan juga kepada juri-juri seperti itu. Terus kemudian pakaian adat saya pakai baju perang kita, kabasaran hal-hal yang seperti itulah. Sama baju-baju saya yang saya pakai setiap harinya itu di Putri Indonesia pasti ada unsur kedaerahan. Yaitu saya membawa kain batik kita ke ajang Putri Indonesia gitu. Jadi meskipun hanya pakai scarf atau mungkin bajunya dijahit dengan batik kita, terus
Dan saya senang sekali sih karena memang banyak banget teman-teman dari daerah lain, kontestan-kontestan yang lain itu langsung bertanya kayak, ini lucu banget, ini apa ya gitu. Nah dari situ kan saya bisa menjelaskan ke mereka, oh ini batiknya Sulawesi Utara nih, seperti ini, kayak gitu. Kan ada juga ya, saya ada beberapa mantan putri Indonesia, kemudian ada juga yang terjun ke politik. Jolena, apakah ke depan ada keinginan untuk terjun ke politik atau gimana? Waduh. Kan saya terbersit karena sekarang lagi menulis editorial yang ini kan, yang majalah itu kan mengenai politik. Jadi saya pikir mungkin ada passion ke politik atau gimana. Waduh, belum tahu Kak, karena kalau menurut aku politik itu kan panggilan ya. Iya, iya. Jadi for now I'm not sure about that. Ya, belum tahu sih. Enjoy the process. Tapi bagaimana Kalau di mata seorang Jolena melihat politik ya, panggung politik saat ini? Apakah menarik atau menakutkan atau bagaimana? Cukup menarik. Cukup menarik. Cukup menarik. Terus ya kalau mau dibilang menakutkan juga enggak juga sih Kak, karena memang kalau misalkan kita bicara mengenai politik, sebenarnya kita ini manusia, setiap hari pun kita berpolitik, gitu. Bukan hanya di panggung politik saja, tapi kita nih tiap hari nih kita kita berdiskusi dengan orang. Dengan saat ini juga bagian dari politik ya. Gitu. Dengan kita bargain aja itu berpolitik loh. Gitu. Ya, so small things like that lah. Ya. Jadi pertanyaan terakhir saya ingin menanyakan, Jolena, tadi sebelum live ya, saya tanya ke Melan, ini kelihatannya orang Manado atau bule atau ya, Kak Melan bilang, oh ini Amerika. Saya ingin bertanya ini Manado asli ini Kak. Supaya Tribuners tahu kira-kira masa kecilnya, boleh cerita tidak? Oh masa kecilnya saya misalnya di Manado atau di Jakarta atau gimana, kemudian berproses sampai saat ini. Silakan. Ya. Ini kalau perlu mau pakai bahasa Manado boleh pakai bahasa Manado nih. Benar semua. Iya. Iya dong Kak. Torang kan yang boleh rupa, torang perut dari mana, asalnya torang dari itu. Jadi kalau sedikit cerita, memang waktu masa kecil saya pindah-pindah sebenarnya, Jakarta, Palu, Manado. Itu di tiga kota ini saya lebih banyak spending most of my childhood ya. Gitu. Kalau di Manado dulu saya itu tinggal di Karombasan. Karombasan dekat pasar itu ya. Iya, sama betul. Nih berarti wilayah sama besar di Karombasan. Terus cuma beda generasi Mel, beda generasi. Kalau Opa itu di Suaan. Tondano ya? Tondano. Bukan. Minahasa Utara. Suaan itu Minahasa dekat Armadidi. Oh iya, Minahasa Utara. Minahasa Utara. Tapi memang dari kecil memang orang Opa juga kan, Opa dengan Oma itu orang Suaan. Sorry. Orang Lemo. Oh iya, Tanawangko. Tanawangko. Iya, betul kan? Iya. Mar memang dari kecil, Oma dengan Opa memang so memutuskan untuk pindah ke Manado. Opa juga kan dulu ada kerjaan, Oma juga ada kerjaan. So we grew up in Manado gitu. Tapi masih suka pulang ke sana. Ke Lemo, ke Suaan gitu. Gitu sih. Jadi ini Manado asli. Manado asli. Tapi sering juga. Tapi Jolen ternyata kalau orang cerewet dia bisa kepancing cerewet nih kayaknya. Mel, tanya lagi apa ya? Iya ini si Jolen juga kalau aku lihat. Jo, terakhir sekolahnya di mana ya, Jo? Kemarin di STT Abdi Gusti, ambil sarjana pendidikan agama Kristen.
Oh iya, nih ini bagus nih, berarti guru sekolah minggu nanti dia nih. Tapi dia mau lanjut nih S2 dan S3-nya di UI ya, Di Jo. UI. Oh iya. Ya. Iya, mudah-mudahan doain aja ya Kak. Kami Kemarin menunggu sudah mahasiswa ngobrol-ngobrol. tercantik edisi UI nih ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan sih tahun ini. Tapi rencananya karena dapat beasiswa juga dari Putri Indonesia, mungkin mau ngambil double degree. Double degree. Mm-mm. Oh oke. Pokoknya kita senang lah ya, Tribuners. Yang pasti menurut saya sih, saya rasa Jolen juga sepakat bahwa perempuan Manado dengan segala stereotip yang dimiliki itu sebenarnya menarik untuk tetap mencoba meningkatkan kapasiti dirinya gitu, karena itu akan menjadi sebuah jembatan, karena di mana-mana aja kalau mau dilihat, kalau kita berkomunikasi ya is different gitu loh. Kita harus juga bukan mau memuji tipikal Manado, tapi karena kebetulan Kak Melan sudah bertarung di Jakarta nih udah cukup lama sebelum Jo lahir kali. Jadi saya pikir tidak ada salahnya, mumpung Jo masih punya banyak waktu nih untuk. Tapi Mel dulu kan putri dulu kan, Melan kan pernah putri Sulut ya. Iya, tapi cuman runner up Jo, tidak seperti si Jo nih. Kita Enggak lah latihan Kak, sama lah semuanya. Kita latihan untuk itu aja, untuk apa? Untuk mencari sebuah news, tetapi dengan melakukan ikut terlibat gitu. Iya, namanya riset kecil gitu kan. Ya, Swin. Ini ada 4 menit lagi ya, jadi mungkin apa lagi? Sekarang ini Jolena kan masih tadi informasi dari Melan bahwa masih single. Kira-kira ada, iya kan menarik juga kan ketanya ke seorang artis. Aduh. Kalau masih single, kapan rencana? Usia berapa rencana untuk menikah atau dan sekarang dekat dengan siapa? Dengan waduh, ya, agak berat kan menarik itu kan menarik. Untuk dijawab itu agak berat. Kenapa agak berat? Karena waduh. Enggak, kalau sekarang sih lebih ke pengen fokus di ini sih Kak, pengen fokus di karir dulu, dimantepin dulu. Betul. Jadi karena kan kalau misalkan so jadi ibu rumah tangga pasti kan tanggung jawabnya so beda. Iya, betul. Tanggung jawabnya so beda, so bukan lagi egosentris lah ibaratnya betul, gitu. So pasti so mikirin suami, nanti mungkin mikirin anak, mikirin ini gitu. Jadi so bukan mengenai orang diri sendiri gitu. Jadi sekarang selagi kita masih bisa untuk ibaratnya apa ya, kasih puas dulu kita diri, kasih full dulu kita diri sendiri, baru setelah itu yang kita akan bisa bagikan dan bisa menjadi inspirasi juga for kita keluarga nanti, for kita anak-anak gitu. Karena kalau kita sih percaya gini ya, kalau seorang ibu yang baik itu adalah orang yang bisa mengajarkan sesuatu value, menurunkan value kepada dia punya anak-anak. Gitu. Jadi kita harus pursue, memang betul-betul kita ini harus pursue banget apa yang kita mau, apa yang kita pengen, dan kita harus memegang teguh value itu, baru kita bisa menurunkan itu kepada generasi yang selanjutnya. Gitu. Jadi sekarang lebih ke mengejar itu dulu nih, dan untungnya orangnya paham. Calonnya paham gitu sih, harus kayak gitu karena ya Jolen bener-bener nggak boleh salah nih milih nih, ya kan, sekali seumur hidup ya. Iya Kak, sekali seumur hidup masalahnya Kak. Jadi benar-benar harus ditelah baik-baik nih kira-kira. Gitu sih, karena udah beda kan kalau misalkan nanti udah menjadi seorang istri gitu. Even on the Bible juga dikatakan kan, maksudnya kita menjadi seorang istri itu harus seperti apa gitu. Mel, ada lagi atau Iya udah aku udah cukup. Terima kasih Jo. Thank you. Semoga hari Jo dipenuhi dengan semua kemurahan dan kebaikan. Amin. So do you Kak. Terima kasih Kak Melan, terima kasih Kak Asmin. Nanti kalau misalkan kita mungkin ada rencana mau ke Manado nih, tapi mungkin masih tugas governor tuh, tugas governor. Iya, tugas governor nih.
Kita Oke, mau oke. ini, mau suwun-suwun dulu, mau wawancara juga. Nanti mungkin kalau misalkan memang berkesempatan, ada waktu, mungkin kita bisa main sambil ngobrol lagi lebih lanjut lagi mengenai yang lain. Iya, iya. Iya benar-benar. Thank you Dengan banget Tribun ya. Nanti Manado. Swin bawa di studio dia ya, Swin. Oke, siap, siap, siap. Oke. Terima kasih Jolen. Alright, Ya. thank you. Demikianlah God perbincangan bless. demikianlah perbincangan di Tribun Bakudapa kali ini dengan bintang tamu Jolen Mari Rotin Sulu dan saya Aswin Lumintang atas nama Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih ya kepada Jolen yang sudah menyediakan waktu ya untuk hadir dan berbincang-bincang di Tribun Bakudapa. Terima kasih juga kepada Merdi ya dari Kawanua Sulawesi terima Utara, kasih. Merdi Rumincap ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini tetap setia untuk menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita ketemu lagi di acara Tribun Bakudapa pada besok hari dengan tema yang berbeda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mata lokal jangkau Indonesia.